meskipun Paulus itu guru yang hebat, Paulus itu datang ke Korintus itu dia katakan dengan kelemahan, dengan takut dan gentar yang hebat. Dan itulah yang dibawa oleh Paulus ke Korintus. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Kalau saya berbicara, saya tidak mengandalkan kefasihan berbicara saya. Kalau saya berbicara, saya tidak mengandalkan hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan saya sendiri. Tetapi kalau saya berbicara, saya mengandalkan roh yang bekerja dalam diri saya. Dengan keyakinan akan kekuatan roh. Ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ya. Supaya kamu jangan ngomong, oh Paulus itu hebat karena bisa berkhotbah. Oh Paulus itu hebat karena bisa berfilsafat. Bukan Paulus yang hebat. Ya. Kita kan bisa melihat kita seringkali kagum pada romo-romo, pada pengkhotbah yang bisa fasih berbicara. Bahkan bisa khotbah 1 jam penuh dengan berapi-api. Tetapi selalu kita harus melihat, apakah fokus perhatian kita ada pada romo itu, pada pengkhotbah itu, ataukah kita berfokus pada Yesus yang dikhotbahkan, yang diwartakan oleh romo. Selama kita menjadi katekis, menjadi guru agama, menjadi apapun dalam tugas perutusan kita, homili, berkhotbah, mengandalkan kata-kata manusia, biasanya kita mencari sesuatu untuk diri kita sendiri. Kita tidak menggunakan diri kita, mulut kita, batin kita untuk memberitakan Allah. Tetapi orang yang mengandalkan kata-kata manusia di dalam memberi renungan, di dalam mengajar, di dalam berkhotbah, biasanya orang mewartakan dirinya sendiri. Maka kata-kata Paulus, sharing Paulus ini juga menjadi pedoman untuk kita. Kalau saya mengajar, kalau saya berkatekese, kalau saya sharing, siapa yang saya beritakan? Diri saya sendiri? Ataukah saya memberitakan Yesus yang saya alami? Nah, dalam tradisi Dominikan itu terkenal ungkapan contemplata aliis tradere. Jadi tradere itu menyampaikan, aliis kepada yang lain. Jadi menyampaikan kepada yang lain apa yang lebih dahulu saya kontemplasikan. Ya. Kalau saya memberitakan Injil tanpa lebih dahulu saya mengkontemplasikan Injil itu, berita yang saya bawa itu pasti hambar. Bapak Suci itu mengatakan, bagaimana mungkin saya membawa berita gembira kepada orang lain, menggembirakan orang lain dengan Injil itu, kalau Injil itu tidak lebih dahulu menggembirakan kita. Maka sebelum saya memberitakan Injil, saya sudah lebih dahulu merenungkannya, meresapkannya, mempraktekannya. Itu cara yang benar. Ya, dulu ada Rabi Akiba, ini seorang rabi Farisi yang terkenal juga pada zaman itu setelah Yesus. Dan kebiasaan orang yang namanya orang Farisi itu adalah membaca kitab suci, mempelajari kitab suci dan mengkhotbahkannya sebagai guru-guru, rabi. Dan waktu Rabi Akiba itu masuk ke sinagoga, ke sebuah rumah ibadat, pemimpin rumah ibadat tahu bahwa ini adalah seorang guru yang hebat. Maka dia diminta untuk berkhotbah. Tapi apa jawaban Rabi Akiba waktu itu? Tidak, saya tidak mau berkhotbah. Ditawari lagi, Rabi Akiba tidak mau. Setelah selesai ibadat, dia pergi dari rumah ibadat itu diikuti oleh murid-muridnya. Dan murid-muridnya tanya, Rabi, mengapa Rabi tidak mau berkhotbah tadi? Bukankah itu adalah makanan kita? Ya, makanan orang Farisi adalah membaca kitab suci, merenungkan, dan kemudian mengkhotbahkannya, mengajarkannya juga. Dan Rabi Akiba mengatakan, sebelum saya memakannya 3 kali, saya tidak akan mengkhotbahkannya. Artinya apa? Rabi Akiba mengatakan, sebelum saya membaca teks kitab suci itu, merenungkannya, meresap-resapkannya 3 kali, saya tidak akan mengkhotbahkannya.
Dan itu yang dibuat oleh Paulus. Apa yang diwartakan oleh Paulus itu adalah apa yang sudah diterima di dalam hatinya. Yang diwartakan oleh Paulus adalah Kristus yang tersalib. Dan Kristus yang tersalib itu lalu bangkit. Dan dia sudah menerima Kristus yang tersalib itu ketika dia justru mengejar-ngejar jemaat Kristen sampai di Damsyik. Dalam peristiwa itulah dia menyambut kehadiran Kristus yang tersalib, yang diimani sebagai Mesias, anak Allah. Dan